yang umum di Indonesia tentunya. Jadi tema yang berkaitan dengan serangan jantung dan diabetes. Jadi yang kita tahu ya, kita makanan utamanya aja itu udah nasi. Satu. Nah, pasti kayak saya juga salah satunya sih. Kadang-kadang kita udah makan mie instannya pasti pakai nasi. Makan apa semua harus pakai nasi biar afdol, biar kenyang kan. Nah, justru itu kebiasaan harian itu yang bisa memicu mungkin kadar gula darah naik dan lain-lain yang ngelit tuh diabetes. Dan dengan udahnya kena diabetes itu atau mungkin gejala diabetes itu udah merembet kemana-mana komplikasinya. Dan salah satunya mungkin nanti akan bisa kena serangan jantung juga. Nah, jadi uh, udah kayak ular tangga lah itu ngerembet kemana-mana kalau misalkan udah diabetes dan lain-lainnya. Jadi hari ini kita akan bahas mungkin lebih ke arah gimana caranya kita nyegah nih. Kan kita nih makanan utamanya aja ini udah mengandung gula. Triknya gimana? Caranya biar menetralisirnya gimana? Apakah kita harus perlu nutrisi lebih dari luar? Ataukah kita harus ngapain gitu kan? Jadi kita hari ini mau bahas tentang itu. Oke, jadi ini sudah hadir speaker hari ini, teman-teman. Sudah ada Dr. Trevino yang kayaknya lagi di Raja Ampat. Jadi, Visual background-nya. iya. Jadi Dr. Trevino ini backgroundnya selalu ganti-ganti alam nih. Ya, apa kabar dokter? Baik, sehat. Ya, oke. Kabarnya baik. Baik dok, aman. Oke, jadi eh, tadi itu intro dari saya sih dok. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang apa ya, yang sebenarnya bisa dibilang biasa lah ya. Maksudnya ya udah makan nasi aja. Kayak tadi pagi juga saya makan nasi gitu ya udah aja gitu loh. Tapi apa sih yang luar biasa dari tema seminar hari ini, Dok? Yang luar biasa ini, karena kan sebenarnya ada dua kubu ya kalau kita lihat di masyarakat. Ada yang satu bilang low carb, nggak sama sekali nggak mau makan karbohidrat. Yang satu lagi makan seperti biasa aja, gitu ya. Dan bahkan mungkin yang prinsipnya makan untuk ya supaya kita puas ya, kenyang. Nah, sebenarnya kita menuntut yang mana sih? Apa yang benarnya yang satu yang bilang nggak usah, jangan low carb, malah sama sekali nggak makan karbohidrat. Nah, atau yang satu lagi makanan biasa aja. Dan apa implikasinya? Nah, itu yang kemudian akan mudah-mudahan semua bisa dapat ya dengan mengikuti beberapa 60 menit ke depan. Oke, kalau gitu. Eh, dokter share materi atau gimana? Ya, saya materi. Oke, oke, silakan dok. Oke, terima kasih. Selamat sore, siang, sore teman-teman semua. Ini adalah kelompok yang hebat. Kenapa hebat? Kan Sabtu-Sabtu begini ya. Karena orang-orang mungkin ada yang jalan-jalan ke mall atau tidur siang, tapi ada sebagian dari Anda mengikuti dengan setia LOP ini. Dan ini adalah penting. Kenapa? Supaya kita ngerti memperkenalkan produk ini, tujuannya apa sih? Ada penting di tujuan. Kalau tujuannya nggak sesuai, kemudian apa yang terjadi? Orang kecewa. Padahal mungkin dalam kita menawarkan, ya jangan sampai kita menawarkan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Nah, sekarang kita tadi sudah saya sampaikan, orang ada yang bilang jangan makan karbohidrat, gula rendah sesedikit mungkin, tapi ada juga yang bilang makan biasa aja. Jadi kita nih mau di mana nih posisinya? Apalagi kalau kita lihat dengan sudut pandang bisa sakit jantung atau enggak nih, ya. Nah, teman-teman, kita bahas sedikit ya. Kenapa saya yang diminta membahas? Mungkin coba karena saya memang bidangnya generalis. Jadi saya nggak spesifik di spesialisasi misalnya penyakit dalam ketika ngomong diabetes atau ngomong di jantung. Enggak. Justru karena saya seorang dokter keluarga, kami sudut pandangnya lain. Sudut pandangnya lebih umum. Bisa melihat kepentingan-kepentingan dari masing-masing ya, kepentingan jantung, kepentingan dia apa orangnya sendiri secara umum dan sebagainya untuk gimana supaya kita tetap sehat. Nah, ini pekerjaan saya memang terutama juga sebagai seorang dokter keluarga dan juga saya mengajar di FKUI. Nah, itu sedikit tentang saya. Ya.
ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal, kira-kira di situ. Nah, sekarang kita ada dua istilah yang saya perkenalkan dulu nih sama teman-teman semua, gula dan karbohidrat. Ya. Dua-duanya sumber energi. Kenapa sumber energi? Kalau dia dikelola, bahan kimianya itu bisa menghasilkan energi buat tubuh kita bergerak. Tubuh secara keseluruhan, tapi sebenarnya kalau dibedah, setiap sel menggunakan gula untuk sumber energi. Nah, gula ini dapat dari mana? Rupanya didapat dari karbohidrat. Ya, dua kondisi yang berbeda ya. Jadi jangan ditukar-tukar. Nah, karbohidrat sama gula itu beda ya. Gula lebih mudah diserap. Kenapa? Karena dia kecil. Nanti kita lihat di slide lainnya ya. Sedangkan karbohidrat harus dihancurkan dulu untuk menjadi gula baru bisa diserap. Makanya kita akan mengenal ada yang namanya gula sederhana yang indeks glikemiknya tinggi, jadi menyebabkan glukosa dalam darah tinggi. Ada yang gula kompleks atau karbohidrat ini. Nah ini kalau digambarkan nih, ya ini gambarkan skematis saja. Ada gula yang namanya glikogen, ada gula yang namanya amilum, starch. Ya. Itu tuh sebenarnya molekul yang gede sekali. Ada banyak yang gede sekali. Gede, ya. Satu molekul-molekul kecil ini yang gambarnya seperti segi 6 adalah ini nih. Ya. Satu molekul gula. Molekul gula dengan gula bergandengan tangan ya. Bentuknya ada yang cabang kiri, cabang kanan, ada yang kemudian begini dan begitu. Jadilah dia namanya glukogen, jadilah dia namanya amilum. Tapi intinya hanya dari satu molekul gula ini yang kemudian bergandengan tangan sampai ribuan jumlahnya membentuk apa yang namanya karbohidrat. Jadi udah kebayang ya? Nah sumbernya seperti ini. Kalau Bapak Ibu semua lihat, di sini ada namanya pisang, pisang rasanya manis. Itu dari mana? Nah, gula dari buah ya, atau jeruk manis itu gula. Tapi kalau kita makan roti yang terbuat dari tepung itu adalah karbohidrat. Ya. Kentang mengandung karbohidrat. Beda ya. Jadi gula satu molekul kecil yang bentuknya segi 6 ini, sementara karbohidrat adalah kumpulan dari gula-gula kecil. Ya. Lalu ada gula yang bergandeng dua-dua yang di buah namanya fruktosa. Jadi ada fruit, ingat ya, nah, gula buah. Itu juga termasuk gula sederhana yang mudah diserap. Jadi tubuh tidak bisa menyerap molekul yang besar karbohidrat, tapi dia bisa menyerap yang kecil-kecil, dipecah menjadi gula. Nah, gula ini buat apa? Gula ini adalah masuk ke dalam sel-sel untuk menjadi sumber energi. Jadi sel-sel itu membutuhkan energi untuk aktivitasnya. Aktivitasnya apa saja? Dia membentuk protein, misalnya. Yang untuk protein ini juga untuk pertahanan tubuh. Ada aktivitas yang cukup besar juga, yaitu membelah diri. Ya. Membelah diri untuk menjadi sel yang baru. Itu semua membutuhkan energi yang didapat dari gula. Nah, gula itu sendiri ya kan kita tahu atau karbohidrat itu sebenarnya kita dapat dari usus kita ya. Dan usus kita ini punya kontak yang erat dengan tak ya. Ternyata kita nggak sadar aja. Ada orang yang misalnya senang teh manis, kemudian atau suka kopi pakai gula. Kemudian dia belajar dan menyadari, aduh, kayaknya takut berisiko jadi diabetes, akhirnya dia stop minum teh manis, stop minum gula, stop minum kopi manis gitu. Tapi tetap minum kopi. Itu berarti otak yang ngatur. Otak yang ngatur. Terus kayak sekali dia lihat, aduh coklat enak banget ya, ada permen enak banget. Biasanya orang yang makan gula itu happy. Jadi happy itu sudah terbentuk sejak kita kecil. Ya, anak kecil nangis kasih permen, rasanya manis, makanya jadi happy. Jadi ada kontak yang erat sekali ya antara usus kita dengan otak dan mempengaruhi makanan kita. Mau nggak mau ternyata mempengaruhi makanan kita. Dan makanan kita ini ternyata di dalam usus yang memberikan sinyal-sinyal, harus makan ini, harus makan ini. Ternyata ada yang namanya mikroba atau mikrobiom, atau mungkin juga kita dengar kuman-kuman yang baik dan sebagainya ya,
atau probiotik, ya probiotik itu yang kita masukkan. Kuman-kuman yang baik itu atau komposisi kuman di dalam perut kita ternyata mengatur kebutuhan kita. Makan ini, makan itu, mau nggak mau ternyata ngaruh. Ya, kita nggak tahu ternyata you are what you eat itu ternyata benar. Ya, dia bisa berinteraksi dengan otak melalui jalur metabolik, ya metabolisme tubuh kita. Terlalu lapar, kurang gula, atau sebagainya. Atau dia melalui ini nervus vagus. Nervus vagus ini nervus yang membuat kita lebih kalem, lebih tenang, jantungnya nggak berdebar-debar. Dan lawan katanya adalah nervus yang membuat kita menjadi berdebar-debar, nadinya cepat, tinggi tekanan darahnya dan sebagainya. Nah itu ternyata mikroba itu yang ngatur. Lalu dia juga mengatur melalui jalur imunitas tubuh kita. Nah Bapak Ibu bisa lihat ya ternyata interaksinya itu dua arah, ke otak maupun ke usus ya. Gut itu usus. Lalu ada dysbiosis. Kalau pernah dengar simbiosis, ya simbiosis itu sim sama, ini dysbiosis. Jadi nggak bisa hidup sama-sama. Kenapa nggak hidup bersama-sama? Ternyata komposisi dari mikroba di dalam ususnya itu berubah, sehingga kemudian ada yang mungkin lebih ganas, lebih banyak, ya terjadi namanya gut dysbiosis. Nah, ketika terjadi gut dysbiosis ini dengan hubungannya genetik orang, kemudian juga ada program genetik dalam tubuh, ya terjadilah perubahan. Ya. Nah ini sekali lagi aturannya dari mana? Aturannya dari makanan kita, segula yang kita makan. Nah ini kalau mau digambar lagi, ada yang lebih halus lagi menggambarkannya, dan ini nanti akan saya kaitkan dengan pengetahuan kita mengenai SOP subarasi maupun dengan usus-usus. Ya. Sekali lagi, otak dengan mikroba di dalam usus kita ada bakteri-bakteri, jadi kita nggak sendirian loh. Ya. Di dalam usus kita banyak bakteri berhubungan melalui neurotransmitter ini untuk memberi sinyal, ya melalui nervus vagus yang tadi bilang untuk tenang. Lalu HPA aksis. HPA ini adalah ada organisasi namanya hipotalamus, pituitari, dan adrenal ginjal. Ini gunanya untuk mengatur tekanan darah. Lalu otak dengan mikroba berkaitan dengan hubungan imunitas membentuk cytokines. Kalau pernah dengar istilah ini ada pada waktu COVID ya, badai sitokin ya. Nah, ini dia ya, ternyata dipengaruhi oleh mikrobiota. Lalu ada short chain fatty acid, yaitu asam lemak. Ini melalui channel-channel ini usus kita berkaitan dengan ya. Sekali lagi tadi usus kita ini yang ngatur nih, ada neurotransmitter yang membuat happiness, misalnya serotonin, ya. Kemudian ada endorfin, itu hormon-hormon yang membuat happiness. Nervus vagus membuat kerja jantung lebih tenang. Kemudian aksis dari HPA mengatur tekanan darah, jadi nggak terlalu tinggi, netral, normal. Ya. Lalu cytokine mempengaruhi imunitas tubuh dan ada asam lemak. Asam lemak ini mencegah supaya tidak terjadi. Kalau terjadi, ya terjadi blok pembuluh darah. Kalau dia berlebih. Nah, apa sih hubungannya ternyata dengan gula-gula itu ya? Salah satu pintu masuk yang kita lihat ini adalah pengaturan karbohidrat dan gula dalam tubuh kita. Jadi semua makan ya, tadi sedikit ya, makan kenapa kita makan ini lalu makan itu tanpa kita sadari. Yang mengatur adalah mikroba, usus kita, dan otak kita. Ya, ada komunikasi melalui 5 jalur. Nah, kemudian 5 jalur ini menstimulasi otak, mata bergerak, tangan ngambil, mulut nggak ngunyah. Ya. Nah, akhirnya salah satu konsumsinya adalah karbohidrat dan gula. Ingat ya, karbohidrat itu yang gede, terdiri dari kumpulan gula-gula yang kecil. Ya. Nah, itu kenapa bisa berlebihan? Istilahnya hiperglikemi. Karena yang ngatur, satu ada pankreas, yang kedua ada ginjal, ya. Lalu ada lambung, ingat lambung tempat pintu masuk pertamanya ya. Makan macam-macam, kentang goreng, mau nasi merah, nasi putih, nasi kuning. Ya. Nah, kemudian di sini pankreas lagi yang ngatur makanan ini. Di sini ada
gut mikrobiota. Nah, di sini perannya dia tadi cerita kita 2 slide sebelumnya. Ada usus halus, ada otak, ya, ada hati, otot, dan sel-sel lemak. Ini semua mengatur sehingga gulanya bisa berlebih apa enggak berlebih. Banyak organ, jadi bukan cuma si pankreas dan insulin, banyak organ yang berkaitan satu sama lain. Nah, yang juga kita masuk ide baru adalah ternyata gut mikrobiota ini juga mengatur pemasukan melalui mulut dan terjadi hiperglikemia atau tidak. Nah, kemudian apa sih ceritanya? Tadi kita tahu bahwa gula adalah sumber energi dari tubuh kita. Jadi karbohidrat yang besar dipecah menjadi gula untuk diserap. Rupanya kalau kita kelebihan gula, dia nggak dibuang sama tubuh kita. Tubuh kita kreatif, ya. Dia menyiapkan lumbung-lumbung supaya tidak terjadi kekurangan gula pada saat terjadinya kelaparan, ya, famine. Ya. Dia membentuk cadangan-cadangan. Cadangan-cadangan itu dibentuk dalam bentuk lemak ini. Ya. Lemak dan kolesterol ya dibentuk dalam hati, ya, kemudian ditransport ke seluruh tubuh jadi lemak-lemak dalam tubuh. Nah, lemak ini kan nggak larut di dalam darah kita. Maka dibentuklah dia di dalam protein. Ya, makanya kita dengan LDL, low density lipoprotein. Jadi densitasnya rendah, berat jenisnya rendah. Kalau ini HDL, high density, ya, lipoprotein. Ya. Nah, ada lihat di sini isinya ya, ada yang hijau ini namanya kolesterol. Kalau yang kilomikron ini langsung dari usus, ada hijau, ada merah. Yang merah ini jelas trigliserida. Jadi ini hanya cara membungkusnya supaya lemak-lemak itu bisa kemudian ditransport. Sekali lemak ini apa? Lemak ini adalah cadangan energi. Karena kita makan gula aja kelebihan. Lemak dan kolesterol diserap dari usus. Juga dibuat di hati oleh cadangan energi, kemudian dibentuk lipoprotein. Lipoprotein ini kemudian beredar dalam darah, membentuk cadangan lemak di kulit dan di perut. Cadangan lemak visceral dan cadangan lemak di kulit. Ya. Nah, kalau terjadi kelaparan, baru mobilisasi cadangan lemak. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, lemak dan kolesterol diserap oleh kilomikron, kalau masih ingat slide sebelumnya. Lalu di sini hati membuat lipoprotein yang LDL. Ada cadangan lemak di dalamnya, gula yang kelebihan dibuat lemak dan ditransport ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Sehingga kalau lipoprotein LDL ini kemudian nabrak dinding pembuluh darah, bisa terjadi pengendapan. Nah, berarti kayak apa ya? Kalau teman-teman bisa melihat sungai-sungai di Pulau Jawa, di Jakarta yang kotor banget gitu ya, itu kan bawaan, ada lumpur, bawaan sungai itu ya sampah dan sebagainya. Sungai kan nggak lurus ya, belok-belok. Kira-kira kayak gitu analoginya. Nabrak tepinya mengendap di situ, nabrak tepinya lagi mengendap di situ. Pembuluh darah kita juga nggak lurus. Ya. Sehingga apa yang dibawa oleh pembuluh darah bisa mengendap di dinding-dinding pembuluh darah seperti gambar ini. Lalu kemudian yang masuk ke jaringan lemak, ya, membentuk jaringan lemak di bawah kulit dan di perut. Ini untuk cadangan sebenarnya. Kalau terjadi kelaparan dan dimobilisasi diangkut dalam bentuk LDL ini. Nah, kalau kayak gitu, ya sebenarnya ini semua hal yang kita butuhkan loh, HDL sampai LDL ini ya, dan cadangan energi tadi yang dibentuk dari gula yang berlebihan. Ya. Sebenarnya kita butuhkan, ya. Sehingga kemudian kalau sekarang kita gimana ya supaya nggak kelebihan cadangannya itu, maka kita harus aktivitas fisiknya ditingkatkan seperti gambar si pelari ini ya, pagi-pagi hari dia udah lari. Ya. Dengan demikian akan terjadi mobilisasi cadangan lemak. Itu yang diharapkan dengan beraktivitas fisik atau exercise dan fisik yang rutin. Nah, kalau gulanya kurang gimana sih ya, pada kondisi puasa? Apa yang dilakukan tubuh kita? Ya, tadi ya mobilisasi. Jadi dia bilang di sini kondisi puasa ada hormon-hormon yang dilepas, ya. Kemudian dia bilang sama sel-sel lemak, ayo keluarin lemaknya, ya.
kepada sel-sel otot juga cadangan gula dikeluarin, bahkan ototnya sendiri kadang-kadang akhirnya dipecah untuk dimasukkan dalam hati dan menjadi gula. Sekali lagi, gula itu salah satu-satunya cara bahan bakar untuk sel bisa berfungsi. Sehingga kalau gulanya kurang, apa yang terjadi ya tadi cadangan-cadangan otot juga bahkan bisa dipecah. Ya. Nah kondisi ini ternyata kalau pada orang diabetes atau pre-diabetes dianggap sama dengan kelaparan. Kalau kita lapar, kita puasa, ya gula darah kita turun pasti. Ya. Dengan turun itu kemudian tadi ada mobilisasi cadangan. Orang yang sakit gula sebenarnya sih gulanya cukup, gitu, tapi dianggap kelaparan oleh tubuh, sehingga terjadi lagi mobilisasi cadangan. Ya, seneng dong jadi kurus, tapi penyakit. Mau seneng apa nggak jadi kurus, tapi penyakit ya, diabetes atau prediabetes. Jadi kira-kira seperti itu, karena gulanya yang harus dibutuhkan untuk sel-sel tubuh, terutama otak, untuk bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, dimobilisasi. Nah, jadi kita sebenarnya kalau kita lihat di sini, tubuh kita membutuhkan karbohidrat, bukan gula. Satu. Kita juga bukan cuma makan daging, karena kita bukan harimau. Kita bukan singa dan bukan karnivora. Tapi kita juga bukan mbek. Kita juga bukan sapi. Ya. Kita manusia yang makan daging maupun tumbuhan. Dan untuk memenuhi kebutuhan energi, setting tubuh kita adalah karbohidrat. Karbohidrat dipecah-pecah menjadi gula, masuk dalam peredaran darah, masuk ke dalam sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Dan ketika kelebihan, kemudian dijadikan cadangan energi dalam bentuk lemak, salah satunya. Nah, cadangan energi lemak ini ya, lemak itu dapat dari cadangan energi yang dibentuk oleh anak khusus, juga ada yang diserap dari makanan kita, ya, lalu diangkut dalam bentuk LDL oleh hati ke seluruh tubuh, kemudian ketika kita perlu mobilisasi adalah HDL, ya. Nah, di perjalanan LDL dapat diangkut membentuk blokade, ada sumbatan di dalam pembuluh darah. Nah, kalau udah kayak gitu, di mana sih letak blokade pembuluh darah oleh karena LDL? Ingat tadi ya, LDL itu membawa cadangan lemak ya ke seluruh tubuh dari hati. Ya, dan kemudian karena sifat dari pembuluh darah, cairan dan sebagainya bisa menabrak dinding pembuluh darah dan menimbulkan blokade penyumbatan. Pertanyaannya di mana? Di mana nyumbatnya? Nah, di mana dari ini? Pembuluh darah kita nih, kalau Anda lihat nih, ya ini gambar anatomi dari pembuluh darah kita yang warna ini. Merah ini diwarnain semua, dikasih kontras, terus dikeluarin, dipisahin gitu. Waduh, hari Anda lihat. Ya. Kemudian juga di sini organ-organ tubuh, ya. Ini adalah jaringan pembuluh darah kita. Panjangnya berapa? 100.000 kilometer. 2 kali keliling bumi. Hebat ya? 2 kali keliling bumi ada dalam tubuh seperti itu. Terus kita mau cari gimana sumbatannya. Gimana kita mau nyari? Gak ada yang tahu. Dokter mana yang tahu nyumbat di mana? Tapi, ada tapinya. Ya, yang dicari jantung. Kenapa jantung? Ya, nih jantung kita ini kan di sini ya, pembuluh darahnya kayak gini, udah. Dia merupakan end arteri, ujung dari arteri. Sama juga dengan di otak, sama juga dengan ginjal. Udah ujung. Yang dimaksud ujung adalah nggak ada lagi pintu masuk yang lain untuk memperdarahi jaringan itu kecuali dari arteri yang ada. Ya. Kalau yang lengan, ya ada jalur dari sini, nanti ada jalur lagi dari yang lain, ya bisa membantu. Lagi dalam perut kita banyak jalurnya. Kecuali yang ujung ginjal, jantung, ya atau otak itu sudah arteri. Nah, sehingga nggak ada kolateral atau jalan masuk yang lain untuk memperdalam. Nah, ini dia. Karena dia ujung arteri, kalau kesumbat baru berasa. Baru rasanya sakit dada. Ya, jantung kita seperti itu. Kenapa sakit dada? Sama halnya dengan kita coba blok pembuluh darah kita di sini. Ya, misalnya kalau pernah ada yang sakit demam berdarah,
terus dikasih alat tensimeter di sini, terus tekan ya, lama-lama kan sakit udah tangannya ya, karena kekurangan darah. Itu terjadi di jantung kita, sakit ya, karena arteri. Nah, jadi kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi proses blokade pembuluh darah adalah proses yang jalan terus ya, dan nggak tahu kapan mulainya, nggak tahu kapan berakhirnya. Berakhir nanti kalau kita udah dipanggil Tuhan aja ya. Letaknya di mana nggak ada yang tahu juga ya. Sehingga perlu proses pembebasan blokade itu ya. Kita harus mencegah juga supaya tidak terbentuk blokade yang baru ya. Jadi yang udah terblok harus dilepaskan, tapi yang baru jangan terbentuk lagi. Tadi contohnya adalah makan gulanya jangan berlebihan, karbohidratnya jangan berlebihan ya. Harus cukup sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi settingannya perlu gula, perlu karbohidrat ya. Itu settingannya bukan settingan harimau atau buaya gitu yang cuma makan dagingnya. Oke. Karena itu kita perlu subarasi. Karena subarasi membantu melepas blokade-blokade yang ada di pembuluh darah. Nah, kita nggak tahu kejadiannya di mana ya. Tapi kita harapkan juga bahwa tidak terjadi di jantung kita. Kalau terjadi ke arah jantung, ke arah otak, maka blokade itu dibebaskan dengan kita mengkonsumsi subarasi secara rutin. Ingat ya, paten fungsi dari subarasi maupun dari SOP dari ovarium semua. Lalu yang berikutnya apa? Makannya dong diatur, ya, makannya diatur, ya, supaya bisa memberikan diet yang cukup, ya, dan sesuai dengan apa yang dikomunikasikan otak dan mikroba kita ya. Ini pada komunikasi, tapi tentu saja otak kita yang lebih berkuasa dari mikroba, dan kita bisa berpikir ya untuk mengendalikan makanan kita sesuai dengan kebutuhan. Makanya perlu komposisi mikroba yang benar juga, yang teman sama kita, ya, mikrobanya kemudian ngasal gitu ya. Nah, ini kemudian mikroba yang baik inilah yang kita menyebabkan tubuhnya bagus. Kalau nggak bagus komposisinya ada gangguan metabolisme tubuh. Karena itu kita perlu eksposito di dalamnya ada mikroba-mikroba yang baik yang kita butuhkan, yang sama kita bakalan temen legal langgeng ya, seumur hidup gitu, karena dia akan membantu supaya dia kasih sinyal yang baik. Otak, jangan makan ini, jangan makan itu, nanti makin sakit gitu ya. Harus bertahan supaya kita tetap sehat. Nah, buat next berikutnya, dampak dari makan adalah happiness ya. Tadi saya cerita kalau kita makan happy gitu, gula gitu jadi happy, anak kecil dikasih permen happy. Ternyata memang makan membuat happy, apalagi kalau makannya rame-rame ya. Tapi coba sekarang lagi ngumpul makan rame-rame ya, kemudian ada yang marah satu, pasti bubar semua, nafsu makan juga hilang ya. Jadi makan juga membawa happiness ya. Makanya setiap kali ada acara ada makan. Umumnya ada makan-makan. Dan kumpul-kumpul orang pasti ada makan karena membawa happiness. Tapi yang lebih happy lagi adalah makanan yang sehat, yang mempertahankan sistem imun tubuh ya. Juga mempertahankan supaya kita juga nggak mempertahankan semua ya, nggak kebutuhan tadi yang aksis-aksis dari perut ya, otak tadi. Ya. Itu adalah makanan ya. Kita perlu superfood ya. Dan superfood itu kemudian membawa happiness, dan untuk membawa happiness maka unit EFC. Karena EFC itu akan bikin apa? Salah satu ya tentu teman-teman berkembang dong jaringannya. Kemudian tiap pagi ada yang mengucapkan selamat pagi, konnichiwa. Happiness-nya makin tambah lagi ya, dengan kemudian adanya makanan-makanan yang sehat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mengerti ya. Sekali lagi kalau dibikin summary, nah, kita butuh karbohidrat. Bolehlah ada gula, tapi gula hanya sebagian kecil saja dari karbohidrat. Mungkin makan minum kopi sehari ya sekali ya. Tapi yang menjadi sumber utama energi adalah karbohidrat. Kemudian karbohidrat ini kalau berlebihan, catatan ya, akan menjadi cadangan lemak. Cadangan lemak itu pengangkutnya namanya LDL. Nah, kalau LDL ini nabrak dinding pembuluh darah, akibatnya apa? Terjadi blokade. Yang bahaya
kalau blokadenya di jantung. Ya. Nah itu nggak berasa tuh kalau suruh ngeblok total. Ya. 80% ngeblok baru berasa. Gitu ya. Tapi kalau cuma 40%, 50% nggak ada yang tahu. Ya. Dia tahu keblok kalau disuruh treadmill. Baru ketahuan, ternyata ngeblok. Ya. Atau disuruh olahraga, makin cepat. Berarti ada sesuatu di jantungnya. Nah itu yang kita hindari dan kita kemudian coba kendalikan. Ya. Nah ada satu lagi kondisi yang kemudian kita juga harus waspada, yaitu kondisi prediabetes dan diabetes. Karena disamakan dengan kondisi puasa, di mana gula darah dianggap kurang. Nah kalau otak kita bilang, jadi kurang nih gula darah, makan. Ya. Kalau Anda sudah mulai, kayaknya ingin makan terus, udah habis makan, pengen lagi makan, waspada. Ya. Kemungkinan besar sudah menuju ke diabetes. Dan ini kita harus sadari. Yang paling penting, otak kita juga mengatur, ya, sadar, ya, sehingga bisa mengatur dengan baik. Ya. Kemudian temannya, mikrobiota di dalam usus, cari yang teman-teman kita, ya, cari yang sama. Dan untuk membentuk happiness, maka kita bergerak di dalam tim ini bersama. Oke, saya kira mendingan kita tanya jawab lebih banyak ya. Karena dari situ tergali apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman semua. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Silakan, ini saya gimana ke moderator dulu. Yes, langsung aja kalau ada yang ini. Sebentar, saya mulai dari Reinhard Manurung. Silakan, Pak Reinhard. Oke, ada orangnya? Kalau nggak ada, kita next. Next-nya ada Rika. Sebentar, saya ini. Ada orangnya juga? Sepertinya tidak ada. Berarti saya... Ada. Oh, ada. Nah, yang Rika ada. Mantap. Silakan, Bu Rika. Mau tanya apa, Bu? Selamat sore, Bapak Dokter. Salam konnichiwa. Sore, Ini dari konnichiwa. Papua, di Timika. Saya mau bertanya, Iya. kelebihan berat badan apakah pengaruh dengan aliran darah? Iya. Itu saja, Ibu? Itu saja. Terima kasih, Pak Dokter. Selamat sore. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat berat badan seseorang berlebihan, itu karena penumpukan cadangan lemaknya ada dia. Kalau dia makan gula berlebihan, kemudian ditumpuk sebagai cadangan lemak. Jadi, kalau tanya pengaruh apa nggak pengaruh, itu menggambarkan adanya masalah di dalam gula darahnya. Karena pasti sudah bertahun-tahun cadangan itu dibentuk, ya lemak yang namanya LDL itu diangkut ke seluruh tubuh, kemungkinan besar pasti sudah ada masalah di pembuluh darahnya. Cuma kita nggak tahu, problemnya kita nggak tahu di mana kerusakan. Oke, Ibu Rika. Baik, Pak Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Oke, siap. Mana orang tuh? Mesti angkat tangan lagi. Iya, oh ini ada lagi nih. Silakan dari Zakia. Ya, selamat sore, Dokter. Sore. Silakan, Bu. Kok mute lagi? Jangan di-mute, Bu. Oh iya, mohon maaf. Ya. Ini kemarin saya paru konsumsi obat dan dibarengi dengan subarasi dan ucukusi. Puji Tuhan sembuh, tapi ini ternyata ada jantungnya itu salah satu katupnya itu tidak bisa menutup, Dokter. Ini apakah bisa dikombin dengan subarasi dan ucukusi, maksud saya untuk mengembalikan fungsi jantungnya itu seperti itu, Dokter. Baik, terima kasih. Jadi juga buat Ibu dan juga untuk semua teman-teman, kita ngomong secara umum dulu ya. Ada masalah kesehatan yang disebabkan karena kelainan dari bentuk ya, atau struktur tersebut seperti itu atau anatominya. Salah satunya seperti cerita tadi adalah katupnya. Kalau masalahnya itu
maka yang perlu menyelesaikannya adalah bedah episode, ya. Jadi tidak cukup dengan subarasi maupun usukusi. Tapi kalau penyakit-penyakit yang fungsional itu bisa dibantu oleh produk ini. Kalau penyakit-penyakit yang genetik bawaan dari lahir, ya, udah ada di dalam cetakan kita, cetak birunya kita, maka itu juga bukan sesuatu yang bisa bahkan nggak ada obatnya juga, karena memang bawaan dari itu. Jadi tadi untuk pertanyaan Ibu tadi tentang radang katup, kemungkinan besar adalah sesuatu yang harus dioperasi. Nah, terus kenapa kita harus minum produk ini? Karena produk ini akan membantu persiapan operasi. Kita kalau dibelah dadanya atau jadi stres oksidatif. Nah, inilah fungsinya dari produk ini, antioksidan. Kemudian ketika ditutup lagi, kemudian kita perlu recovery, ya, perbaikan dari luka operasi, maka kita perlu kemampuan untuk melakukan regenerasi sel. Jadi tetap diberikan, ya, untuk tujuan yang lain, yaitu mempersiapkan operasi. Cukup jelas, Bu? Wah, udah nggak resen, udah hilang ibunya. Jelas, kita anggap aja jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Iya. Oke, nah tadi ini ada Pak Reinhardt muncul tadi nih. Coba saya tes lagi. Nah, Halo dokter. Sore. Mau nanya ke dokter. Ya. Saya kan selama ini kan mengidap detak jantung sama katup longgar. Tapi saban hari berat badan saya turun dokter. Oke. Yang ditanyakan? Yang semua tanyakan kenapa berat badan saya saban hari turun, padahal saya makan porsinya tetap dokter. Itu aja dokter. Oke, baik. Terima kasih Pak Reinhardt. Jadi untuk berat badan, kita ngomong secara besarnya dulu. Yang bikin badan kita berat itu adalah nomor 1 otot dan nomor 2 tulang. Ya. Setelah itu baru lemak. Ya. Jadi kalau orang turun berat badannya, mungkin sekali ototnya yang pertama kali yang dipecah otot. Nggak pernah tulang sih, otot yang dipecah. Jadi kalau ototnya makin kecil, kita harus bertanya. Kalau kata Pak Reinhardt, saya makannya cukup kok. Mungkin menurut Pak Reinhardt dari segi pemikiran cukup, tapi belum tentu dari kebutuhan sel. Ya, mesti ada ahli gizi yang itu ini benar nggak? Ya, karena kalau enggak, berarti kemudian sel-sel ototnya yang dipecah, makanya kemudian berat badan turun. Itu yang bisa saya jawab Pak. Cuma saya kurang tahu persis kondisi Bapak, karena kan saya nggak ikut periksa ya. Gitu. Tapi Iya. kira-kira masalahnya mungkin ada di situ. Iya dok, karena ada 7 bulan ini berat badan saya sampai 35 kilo dokter turunnya dok. Makanya cukup nggak Pak? Makanya ya sayur sama buah sama nasi sedikit itu aja dok saya kurangi jadinya dok. Dari biasanya. Kalau sekarang kan ya, udah 35 kilo, makan apa aja harusnya boleh ya. Jangan dibatas-batasin. Oh Supaya gitu dok naik ya? lagi ototnya. Iya, Oh ya, makasih betul. dokter. Sama-sama Bapak. oke. Nola. Oh, asikan begini ya. Langsung tanya langsung ya. Iya, betul. Silakan Bu Nola. Oke Pak Dokter, selamat sore. Selamat sore. Pak Dokter, ini saya mau tanya, mama saya itu kena diabetes neuropati sama asam lambung. Nah, puji Tuhan, asam lambungnya sudah sangat terbantu. Gula darahnya pun juga sudah turun dari 500 hingga 180. Namun, yang ingin saya tanyakan itu di sini adalah mama saya itu seluruh badannya sakit seperti ditusuk-tusuk duri. Terus yang berikut, mama saya itu entahlah pengaruh apa sehingga beliau tidak bisa jalan. Nah, beliau ini sudah konsumsi rutin AFC sejak bulan Januari sampai sekarang kurang lebih 15 paket.
Mohon penjelasan Pak Dokter, kira-kira tindakan apa lagi yang harus saya lakukan agar mama saya bisa jalan Pak Dokter? Atau kira-kira mama saya tidak bisa jalan ini karena faktor apa? Maaf ya Pak Dokter, soalnya kami di pedalaman sehingga fasilitas kesehatan juga tidak memungkinkan untuk kami harus periksa langsung ke dokter-dokter ahli karena memang di sini tidak ada dokter ahli, dan juga mama saya tidak bisa dibawa ke Ambon karena pesawatnya juga tidak bisa, pintunya itu sangat kecil sehingga kalau mama saya mau diberangkatkan ke sana juga tidak bisa Pak Dokter. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Baik, terima kasih. Ini kalau pintu pesawat tidak masuk ini berarti cukup besar badannya, Kak? Bukan juga Pak Dokter, cuma pesawatnya pesawat kecil, bukan pesawat Boeing Pak. Oh iya, pesawat-pesawat ini toh perintis. Tapi Iya, perintis Pak. apa namanya, memang karena tidak bisa jalan atau karena memang berat badannya lebih? Tidak Pak Dokter, berat badannya normal, biasa sama seperti biasa, pokoknya enggak kurus, enggak gemuk juga, pas-pasan karena memang kan sudah diabetes itu kan, jadi badannya itu menurun sekali. Cuma puji Tuhan setelah konsumsi Suba Utsu itu badannya mulai perlahan-lahan normal. Cuma yang sekarang itu tertusuk-tusuk seperti ditusuk-tusuk duri, terus nggak bisa jalan Pak Dokter. Kira-kira ada solusi lain selain konsumsi Suba Utsu Pak Dokter? Iya, memang kita harus evaluasi baik ya, kenapa tidak bisa jalan, apakah ada otot yang mengecil, ya sehingga kemudian tidak mampu, atau mungkin ada saraf yang tidak bisa memberikan perintah untuk bisa berjalan, begitu ya. Jadi harus diperiksa baik-baik, atau mungkin berat badan yang tidak mampu ditopang oleh kaki. Itu kita harus periksa satu-satu. Dan kalau tadi juga ada hipersensitif, yang badan terasa tusuk-tusuk, kemungkinan memang apalagi dengan gula darah yang riwayat tinggi. Nah, gula darah itu dulu sempat mempengaruhi persarafan pastinya. Karena persarafan itu pasti nanti akan mengalami gangguan karena gula darah yang berlebihan itu. Nah, itu mesti kita evaluasi. Termasuk tadi, apakah fungsi kakinya itu karena persarafan atau memang ototnya yang tidak mampu. Itu yang harus dibahas satu-satu. Cuma kalau sekarang ini kan memang saya tidak bisa lihat langsung, ya. Sekarang gimana? Kalau kita mau bikin ototnya supaya bagus, harus dilatih. Meskipun misalnya tidak bisa jalan, tapi kita bisa dalam posisi tidur ataupun dalam posisi duduk, senam, ya menggerak-gerakkan kaki. Itu salah satu contohnya sehingga kemudian ototnya bisa tetap bertahan. Itu saran saya Ibu ya, cuma karena saya tidak bisa periksa langsung, jadi saya mungkin menjawabnya juga secara umum saja. Terima kasih. Iya Pak Dokter. Sementara ini pernah saya juga konsultasi dengan salah satu dokter, cuma saya lupa namanya, di AFC juga. Katanya harus dibantu dengan fisioterapi infrared Pak. Nah, saya sudah membelikan alat infrared itu, fisioterapi infrared itu untuk bantu proses terapinya juga Pak Dokter. Oke, ya berarti mungkin mesti beberapa hal digabung ya. Antara lain latihan fisik, ada infrared, ada juga respirasi, ya, dengan makan yang kemudian mesti diatur, termasuk gula darah harus kontrol. Begitu? Oke Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Tanya-tanya. Oke, kita selingin kini dulu ya Dok ya. Ini pertanyaan di kolom sudah mulai banyak. Ya. Dok, kalau sering pingsan, cek dokter katanya nggak ada masalah ke jantung. Kira-kira apa ya? Banyak sering pingsan. Nggak makan seminggu juga pingsan. Iya. Maksudnya ya Dapat harus cek ke lab ya Dok ya, begini ya Dok ya. Atau kalau udah ke dokter sebenarnya udah harus tahu diagnosisnya apa nggak sih Dok? Kalau udah ke dokter lebih tinggi lagi dari lab kan harusnya ya. Iya, tapi ini mungkin sih masalahnya ini tekanan darahnya turun kali rendah, maka sering pingsan atau HB-nya rendah. Bisa itu. Coba dicek dulu lab, betul, cek lab dulu. Itu perkiraan dokter ya, itu maksudnya kan? Maksudnya kira-kira kayak gitu ya kayaknya harusnya. Betul. Ya. Karena kan dokter Trevino nih nggak pegang hasil lab, nggak ngelihat orangnya langsung, nggak ngecek gitu-gitu ya, seperti yang tadi bilang.
Oke, kalau untuk pembengkakan jantung, bisa berarti untuk pakai Suba Utsu atau harus ada terapi khusus lainnya, dok? Nah, ini bengkak kan macam-macam ya, kenapa penyebabnya. Tapi kalau misalnya dia membesar, ya istilahnya hipertrofi, gara-gara tadi penyumbatan sumber darah, salah satu adalah dengan Suba ini supaya uh, tidak bekerja lebih keras lagi lah. Salah satunya adalah itu, Subanasi. Tapi kalau bengkaknya gara-gara kurang vitamin B, ya perlu vitamin B berarti. Karena di dalam subadang itu bukan vitamin D yang di-provide itu, tapi vitamin antioksidan banyak. Ya. Jadi tergantung bengkaknya karena kalau bengkaknya karena cairan berlebihan, cairannya mesti dibuang. Prinsipnya seperti itu sih. Dan penyebabnya dulu. Oke, next. Kreatinin tinggi, apakah bisa terbantu dengan EFC? Bisa dengan Suba, kreatinin tinggi itu ada urusan ke ginjal biasanya. Kita ini justru kalau yang uji klinisnya seingat saya, karena kan saya yang susunin ya bahan-bahan dari dokter-dokter itu mencegah ekskresi albumin, tapi kreatinin juga bisa distabilkan ya dok ya. Maksudnya dari yang tadinya rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, maksudnya jadi normal. Bisa nggak dok kalau dari Subarasi sendiri? Kreatin ini kan pecahan dari otot ya. Kenapa otot dipecah ini? Mungkin gula darahnya ini ya, terkontrol dengan baik. Kemungkinan besar karena itu. Jadi kalau dibilang supaya stabil, sebenarnya satu ya diet gula darah semua dan obat gula harus bertanggung. Kemudian tadi usus dan Subarasi ini kan membantu menstabilkan tekanan darah. Ya. Itu juga salah satu fungsi dari Subarasi, sehingga kita harapkan dengan dia tekanan darah stabil, tentu tidak merusak lebih banyak ginjal, kreatinnya jadi stabil. Kira-kira prosesnya kayak gitu. Tekanan darah stabil, ginjalnya tidak makin rusak, kreatinnya stabil. Stabil ya. Kenapa? Karena saya nggak mau bilang turun. Kenapa? Pertama ya kita harus lihat dulu naik turunnya ini kenapa. Otot dipecah kenapa. Yang satu. Yang kedua, progres penyakit ginjalnya juga. Progres penyakit ginjal itu kompleks kita melihatnya. Bukan cuma ini aja. Bukan cuma bukan cuma kita ngomong ginjalnya tok gitu ya, tapi ada tekanan darah, ada gula dan sebagainya. Kira-kira gitu. Oke. Sebentar saya cek. Kalau untuk laju endap darah tinggi, penyebabnya apa ya dok kira-kira? Kan salah satu cadangan lemaknya tadi ya. Kalau cadangan lemaknya banyak, kemudian harus ditransport, jadi pengendapan jadi banyak juga. Itu satu. Terus kemudian kalau udah mulai pengendapan, kan mulai jantung menyesuaikan dengan bikin tekanan darahnya naik. Makin naik, justru makin banyak lagi tekanan pada pengendapan di dinding udara. Jadi harus dikurangi dengan cara latihan fisik misalnya. Itu salah satunya. Oke. Hasil Zoom ada rekaman, ada pastinya di Facebook. Jadi minta ke yang undang ke acara ini, saya setiap hari Sabtu itu pasti akan ada share link Facebook yang bisa teman-teman tonton lagi setelah acara ini. Mau 1 tahun setelah, 2 tahun setelah, 3 tahun, 5 tahun setelah masih bisa ditonton. Silakan dinonton ulang kalau mau ya teman-teman, bisa. Oke. Kalau sakit jantung, tadi udah dijelasin ya kalau sakit jantung itu apa, produk-produknya pun udah ada. Pasien dengan pembengkakan jantung sudah. Kalau sering jatuh, orang sering mendadak jatuh, tapi bukan karena kepleset. Perlu cek ke dokter. Jatuhnya mungkin pingsan ya, dia blackout gitu, bisa karena oksigen ini ya kurang mungkin ya dok ya. Ya, atau gangguan keseimbangan juga bisa. Ya mungkin ada hubungannya dengan jantung ya, mungkin gejala-gejala juga bisa ya dok ya. Ya, untuk suplai oksigen ya, darah ke otaknya ya.
Oke, izin tanya dokter. Ya, sebentar ya. Nanti ini kita start ini lagi pertanyaan. Kan ini saya lower hand dulu Nola udah. Reinhardt ini udah belum ya tadi ya? Lupa saya. Jadi udah. Udah ya. Oke, Vero kayaknya udah juga tadi ya. Coba bentar saya cek dulu nih pertanyaan di kolom. Saya bocor jantung. Apakah harus dioperasi dan saya minum obat dari dokter? Cender santan malam, bosoprol pagi, sementara saya konsumsi juga Subarasi. Apa saya stop aja buat dokter tadi? Wah, ini silakan dijawab, Dok. Perlu nggak kita berhenti konsumsi obat hanya karena kita sudah konsumsi Subarasi atau Utsukushi? Padahal saya ada bocor jantung nih dan harus dioperasi. Silakan, Dok. Ya. Jadi tadi ya sama tadi dengan contoh jantung yang tadi katup ya, kondisi dengan baik. Jadi perlu operasi dan perlu operasi itu berarti kita perlu mempersiapkan dengan Subarasi dan Utsukushi ya supaya operasinya berhasil. Satu. Yang kedua, ini bukan obat ya, ini makanan. Jadi beda dengan obat. Jadi obat kenapa nggak boleh di stop? Karena obat punya target yang spesifik, target organ. Sedangkan kalau ini makanan saja, sama lah kita misalnya panas demam gitu, kita minum obat penurun panas, kan nggak bisa dengan makan nasi aja turun panasnya, atau kita minum air es gitu bilang supaya panasnya turun, kan nggak begitu ya. Tapi dikasih obat makanya airnya panasnya bisa turun. Ini juga sama, ada obat, ada makanan. Jadi produk ini adalah makanan, sementara obat adalah tujuannya untuk spesifik masalah penyakit yang dihadapi. Jadi itu dua hal yang berbeda dan harus berjalan bersama-sama. Bukan gara-gara satu yang satu di stop, gitu enggak ya. Oke. Semoga clear ya. Oke. Bentar. Teman-teman saya udah bukain AI Companion, jadi mungkin kalau ada yang mau tanya bisa tuh kayak semacam ChatGPT tapi khusus untuk menanya-nanya tentang kesehatan tapi harus pakai bahasa Inggris. Mungkin kalau yang mau tanya tapi kayak bingung gitu kan, mau ngejelasin ke dokternya seperti apa gitu, bisa dicek di situ dulu. Ada kalau yang login dari web gitu bisa dicek dulu, ditulis aja pertanyaan mau pertanyaan apa. Oke, suami saya pinggangnya suka sakit. Mungkin nggak sih diabetes mellitus bisa ada pengaruh ke ginjal juga? Oke. Kalau diabetes pengaruh ke ginjal ya. Nah sakitnya apa ya bisa macam-macam. Dan perlu diperiksa lagi ya, sakitnya apa mungkin kena di ginjalnya membesar, jadi infeksi, itu masih tidak. Tapi pasti pengaruh dari diabetes pasti pengaruh ke ginjal. Oke, ini kita mulai ke pertanyaan langsung aja ya. Oke. Ayu M. Silakan Bu Ayu, mau tanya langsung. Selamat sore dokter. Sore Bu Ayu. Iya, dokter saya mau tanya, kalau gula itu kan ada yang penderita diabetes itu biasanya ada yang kurus sekali, juga ada juga yang tetap gemuk. Itu penyebabnya apa ya dokter? Terus sama juga ada yang bilang gula darah, sakit gula kering dan sakit gula basah itu apa ya dokter? Terima kasih dokter. Terima kasih. Jadi kalau yang kenapa jadi kurus karena cadangan-cadangan lemak, protein semua dipakai. Biasanya mungkin ya mungkin tubuh selalu bilang kurang gula darahnya, sehingga kemudian cadangan-cadangan itu dipecah. Nah kalau yang tetap gemuk ya kemungkinan besar tentu yang konsumsinya lebih melebihi dari kebutuhan, sehingga kemudian tetap cadangan itu tetap bisa dibentuk meskipun selalu dianggap kurang oleh tubuh, tapi dia tetap bisa membentuk cadangan. Nah yang berikutnya kenapa basah atau kering? Umumnya bahasa awamnya bukan bahasa kedokteran. Jadi umumnya berasosiasi dengan gula basah itu kalau terjadi luka yang nggak bisa sembuh. Dianggapnya itu gula basah. Tapi sebenarnya sama saja mau gula basah, penyakit diabetes yang basah atau yang kering, dua-duanya ditandai oleh gula darahnya tinggi. Nah itu gula darah itu yang kemudian harus diturunkan supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi kalaupun dia tidak timbul luka, tetap aja gula darah itu tetap harus diturunkan, gitu ya. Oh gitu. Oh iya, jadi tidak ada istilah ini istilahnya
perbedaan gula ini kena gula basah, gula kering itu tidak ya dok? Cuman gula itu tetap gula gitu ya dokter? Iya, iya betul. Gulanya gula. Ya. Oh iya. Ya terima kasih dokter. Oke, selanjutnya ini ada Bu Vero. Silakan. Oke, terima kasih Mas Angga. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Saya ingin bertanya, ini saya punya pasien, itu dia sakitnya kanker payudara, udah 7 tahun. Nah, pertama kali coba konsumsi produk AFC, pertama kali minum, Suba Utsu, itu dia reaksinya langsung seperti mau muntah, tapi nggak bisa keluar, nggak bisa muntah. Seperti mual begitu, dok. Terus, dari dia mulai minum sampai hari ini berarti udah 3 hari itu dia tidak bisa tidur. Nah, solusinya bagaimana ya dok ya? Oke, ya reaksi kan bisa individual ya Bu ya. Jadi kita mesti lihat dulu baik-baik apa yang menyebabkan reaksi. Jadi pada saat dia misalnya makan Subarasi dan Sukusi kemudian jadi mual, selain itu apalagi yang dikonsumsi pada saat itu. Ya. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsinya. Nah itu barangkali kita harus perhatikan. Berapa banyak yang kita kasih, itu juga kita perhatikan. Nah kalau memang kita menduga karena efek samping, karena itu dia nggak biasa, atau orang biasanya lebih bilang detox gitu ya. Kalau disebutnya detox, dan orangnya nggak kuat, itu berarti kita coba kurangi dulu. Jangan terlalu lebih nafsu banyak-banyak gitu yang dimakan, tapi kita secara bertahap. Oh, oke dok. Ya. Kemudian kalau memang sekarang jadi mual itu ya stop dulu aja sampai udah tenang, baru kita coba lagi secara bertahap. Boleh tanya lagi ya dok ya? Silakan Ibu Vero. Ini saya punya lagi pasien dok, dia sudah 5 tahun stroke. Nah, kira-kira kalau diberi produk AFC ini bisa nggak ya dok ya? Karena kemarin beliau sudah coba 1 paket, masih belum ada reaksi. Begitu. Bisa apa nih Bu? Maksudnya bisa membantu memperbaiki sedikit-sedikit lah kerusakan selnya itu, karena stroke-nya kan udah lama ya, udah 5 tahunan. Ya. Jadi untuk kalau Ibu bilang bahwa sel-sel saraf yang memperbaiki diri dan regenerasi sel, sebenarnya itu perlu waktu yang sangat lama. Ya. Kenapa perlu sangat lama? Karena sel-sel itu kompleks. Tapi bukan berarti kemudian berhenti di situ. Enggak, ternyata masih banyak sel-sel saraf lagi yang bisa digunakan. Dan itu bisa diaktifkan dengan cara dilatih. Nah, untuk dilatih ini kemudian kebanyakan nih gara-gara pembuluh darah nyumbat dan sebagainya gitu ya, sehingga kemudian bagian-bagian mungkin yang lain juga mungkin kekurangan supply. Kalau ada satu bagian pembuluh darah rusak dan terjadi stroke, bukan berarti itu cuma satu-satunya. Masih mungkin ada bagian yang lain yang kemudian juga mengalami masalah. Sehingga kita juga menargetkan selain kita beranggapan bahwa sel saraf juga akan memperbaiki diri, kita lebih mengutamakan targetnya adalah pembuluh darahnya jadi lancar, ya, pembuluh darahnya jadi lebih baik, ya. Bagian-bagian otak lain. Karena di bagian-bagian otak lain masih banyak sel-sel saraf yang masih bisa diutilisasi, masih bisa digunakan. Yang penting apa? Dilatih. Itu cuma minum aja ya nggak bisa. Dilatih. Jadi harus dilatih. Orangnya juga berpikir secara positif, ya. Kalau dia stres, itu juga akan mengurangi efek. Jadi sekali lagi saya selalu dalam presentasi saya tidak bilang hanya satu sumber, ya. Semua berinteraksi dengan pemberian Sukusi Subarasi, makan yang bergizi dan cukup, kemudian juga dengan happiness, itu semua berinteraksi. Nggak bisa kita bilang, oh harus dengan ini aja atau dengan itu saja akan selesai. Kenyataannya enggak. Ya, kenyataannya harus berinteraksi semuanya. Oke. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Penjelasannya. Oke.
Dok, kalau ini di off topic ya dok, tapi mohon solusi. Katanya udah 8 tahun asam lambung kronis, di mana asam lambung naik rasanya sampai ke bagian bahu dan pundak sakit, terus sampai rasanya ke hati. Ya. Wah, saya sering minum omeprazol dan antasida, namun itu hanya bersifat sementara. Kira-kira mungkin pertanyaannya, ini dia nggak nyentuhin pertanyaan, cuman saya ini so taunya saya aja. Kayaknya mungkin pertanyaannya nih, bisa terbantu dengan produk yang apa, dan mungkin kalau udah 8 tahun gini kan lumayan akut ya dok, dan udah lama ya dok. Maksudnya ada takarannya nggak ya berapa dok? Oke. Coba dicek, barangkali ada Helicobacter. Kalau ada Helicobacter itu bakteri ya yang merusak. Nah itu bisa dengan usi-usi. Itu udah pasti bisa dengan usi-usi. Helicobacter pylori. Kemudian cek lagi, jangan sampai ada tukang lambung, ada luka lambung. Ya, itu juga mesti dicek dan diterapi. Nah, yang berikut lagi, kalau misalnya itu asam lambung naik ya, mungkin kalau orang kedokteran akan menilainya sebagai GERD ya. Saya nggak lihat pasien ya, cuma karena dibilang ceritanya asam lambung naik itu GERD. Kebanyakan orang dokter akan berpikir itu GERD. GERD itu timbul karena stres. Ya, stres jadi tubuh kita melakukan gerakan ya melawan fungsinya. Kan kalau fungsinya saluran cerna itu menelan ya satu arah dari mulut keluar di bawah dari anus. Tapi ini melawan arah. Salah satunya karena stres. Stres itu bisa timbul satu pikiran kita sendiri. Yang kedua juga karena hubungan dari gut mikrobiota tadi. Mikrobiota dalam usus. Saya sendiri positif dengan Anda menggunakan usus-usus. Ya. Salah satu yang paling penting, mungkin yang paling bermanfaat saat ini adalah usus-usus. Nah, bagaimana pemberiannya? Pemberiannya tentu saja individual. Jadi ada yang mungkin bisa langsung beberapa saset, tapi mungkin ada yang satu saset bertahap dinaikkan sehingga kemudian mencapai fungsi yang optimal. Tapi dalam hal ini saya nggak merasakan perlu ada pembatasan. Kenapa? Karena ada fungsi dari probiotik itu yang bisa berfungsi di usus, dan probiotik di usus itu penting untuk membentuk teman-teman yang bekerja sama. Ya. Berapapun dibutuhkan, asalnya seperti itu. Makin banyak teman yang baik itu semakin dibutuhkan. Jadi nggak ada pembatasan. Ada sekarang gimana nih kalau ternyata mual, tapi mungkin bertahap dulu. Ya. Jadi pembatasan kita mungkin secara bertahap saja. Satu, yang kedua pembatasan yang lain barangkali kalau ada concern yang lain. Tapi pada dasarnya produk usus-usus dengan di dalam ada paten fungsi yang bisa melawan juga Helicobacter, itu harusnya bisa bermanfaat pada kasus ini. Oke, jelas. Oke, kita masuk ke pertanyaan lagi nih. Udah ada 3 orang menunggu. Silakan Bu 37, Yuli Novita. Saya sudah allow. Oke, tidak ada respon. Kita next ke berikutnya. Ada Halo. Oke, udah ada. Silakan Bu. Ini saya mau tanya dok ya. Saya kan CA Harvard dok. Jadi sebelum saya juga kenal yang produk AFC ini kan lebih kurang baru mungkin 5 harian lah dok ya. Selama ini sekitar 6 bulan saya tuh ikut terapi nanoterapi dok. Nah, jadi kayak detox merkuri. Karena menurut yang teorinya penderita CA itu kan kebanyakan selnya banyak mengandung merkuri. Nah, yang jadi masalahnya gini dok. Salah satu terapinya kita kan harus ngerokoknya itu udah dikasih asam amino yang sudah kayak dikasih nano lah ukurannya, jadi dianggap bisa masuk dan menyerap si merkuri yang ada di dalam darah dok ya. Nah jadi saya pikir pas kemarin saya buka-buka yang dari teman maksudnya itu ya tentang yang AFC ini kan tentang stem cell ya dok ya sama NK cell. Jadi sistemnya kayaknya ini membentuk kan, kalau saya yang detox ini berarti kan mengurai ini dok. Apakah bertentangan tidak dok ya? Maksud saya mah setelah terapi yang detox ini sama yang efisi ini mah itu dok maksudnya. Jadi apakah misalnya saya dua-dua jalani atau
salah satu aja nih, misalnya di AFC atau gimana dok? Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Saya terus terang kalau yang produk satu lagi saya tidak terlalu mendalami. Ya. Saya tidak bisa menjawab atas nama produk itu. Ya. Nah, sedangkan kalau dari produk ini dengan kondisi kanker hyper ya Bu ya. 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 Kanker hati ini kan bukan proses yang cepat juga ya, proses yang bertahun-tahun yang mungkin juga kita start mulainya kapan kita nggak tahu. Ya nggak sama dengan infeksi. Hari ini kita demam, kita tahu itu start ya mulai gitu. Tapi kalau kanker di hati kita nggak tahu kapan mulai. Jadi proses yang lama ini tentu saja tidak bisa secepat itu juga, dalam beberapa hari bisa berbalik. Nah itu satu sisi. Satu sisi yang lain adalah kemudian bahwa ada yang lebih bisa kita dorong ya, motivasikan kelembaban tubuh kita. Selain kesembuhan. Nah, kesembuhan itu sendiri juga definisinya apa? Kalau definisinya kankernya hilang sama sekali, prosesnya harus dengan obat atau dengan tindakan-tindakan yang lain. Tidak bisa hanya dengan makanan tambahan. Ya. Harus dengan obat. Apalagi itu kelainan struktur ya. Jadi kalau namanya sembuh dalam pikiran kita, kankernya hilang sama sekali, kombinasi dengan obat itu penting. Nah, dengan kombinasi dengan obat itu kemudian kita memanfaatkan produk ini untuk menangani efek samping dari obat-obatan kanker itu, yaitu dengan antioksidan yang tersedia di dalam produk ini. Ya. Nah, produk ini juga mendorong terjadinya regenerasi sel memang, ya, sel-sel baru dibentuk. Hanya sekarang kuat-kuatan nih ceritanya tarik-tarikan. Ibu makan nasi sepiring misalnya, tapi di situ ada satu sel kanker. Ada yang satu lagi adalah sel-sel normal kita. Tarik-tarikan siapa yang pakai itu. Ya. Dan kita nggak bisa kontrol. Oh, nasinya hanya buat sel-sel sehat. Nggak bisa kontrol itu. Nggak ada bisa kontrol itu. Sehingga kita makan segini, tarik-tarikan siapa yang makan. Maka sel-sel sehat atau sel kanker yang apa yang memakan makanan kita. Nah, itu kita nggak bisa tebak gitu ya. Nggak bisa dikontrol juga. Tapi artinya itu akan terjadi juga. Ya, sehingga apa yang kita mesti ini waspadai gitu ya. Ya kita artinya dalam mendefinisikan sembuh dan mendefinisikan sehat kembali itu mungkin perlu secara bertahap ya. Nggak bisa langsung seperti sedia kala yang kita anggap nggak ada apa-apa ya, pada saat dulu kondisi 20-30 tahun lalu nggak bisa. Kita harus berpikir secara step by step sehingga kita happy di sini. Kalau nggak kita akan makin stres akan makin banyak bisa terjadi. Itu mungkin yang saya bisa bantu, Bu. Ya, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Terima kasih banyak, dok. Ya. Oke, kita next ke berikutnya. Silakan Ibu. Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ibu Wadanetullah. Saya dari Sumbawa, Pak. Nah, jadi saya punya pasien. Waktu itu beliau sudah menderita stroke selama 1 tahun 4 bulan. Nah, ketika pertama kali kami lihat, memang orangnya kakinya itu nggak bisa nggak bisa jalan lah. Tapi dia cuma bisa bergetar, digerak-gerakan seperti itu. Tapi untuk turun dari rumah nggak bisa. Nah, di siang hari kita kasih utsu ya enggak sih ya, sekitar siang hari kita kasih utsu 1 saset. Tapi alhamdulillahnya luar biasanya ya mendekati sore lah beliau langsung bisa jalan. Nah, yang pengen saya dengar bagaimana penjelasan secara medis proses dari yang beliau cuman 1 saset minum utsu, kemudian setelah minum beliau langsung bisa jalan di hari itu, jeda waktu siang mendekati sore. Nah, kemudian yang kedua, saya punya pertanyaan, kami itu punya pasien yang punya diabetes, dan ketika kami kasih SOP secara rutin di hari pertama sampai ketiga 1 utsu 1 suba. Nah, yang terjadi pada si pasien itu justru hipertensinya
naik lebih tinggi dari situasi atau kondisi awal dari hipertensi yang biasa dia alami. Nah, yang pengen saya tanyakan, apa yang menyebabkan seperti itu? Apakah itu proses detok atau seperti apalah bahasa medisnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini untuk kondisi yang pertama ceritanya, kalau dugaan saya itu namanya transient ischemic attack. Jadi ada serangan attack ya, attack ischemic ya, transient ischemic attack. Ischemic itu jadi kekurangan aliran darah, tapi transient, hanya sementara saja. Sehingga kemudian dengan cepat terjadi perbaikan dari aliran darah, otak kemudian bisa berfungsi dengan baik. Kembali bisa memerintah kaki untuk berjalan. Itu dugaan saya. Dan paling sering memang orang yang katanya stroke, kemudian tiba-tiba balik normal lagi, itu memang namanya TIA, transient ischemic attack. Terus kondisi yang kedua tadi adalah kondisinya apa tadi? Diabetes ya? Iya, diabetes, Dok. Okay. Terus ya hipertensinya itu kemarin itu kan di 700 ya. 300 naik lagi ke 400. Kira-kira bagaimana prosesnya seperti itu? Itu gula darahnya apa? Oh ya, gula darah, sorry, gula darahnya. Ya. Tadi ya, gula darah itu yang saya siapa aja yang ngatur. Ada ginjal, ada pankreas, ada otot, ada hati, itu banyak sekali yang ini. Jadi kenapa tiba-tiba naik ya, kita mesti lihat fungsi masing-masing, menjaga fungsinya dengan baik apa tidak. Salah satu kesalahan yang sering dibuat orang diabetes adalah tidak mau makan karbohidrat sama sekali. Ya, padahal tubuh kita disetting membutuhkan karbohidrat. Tadi kita sudah singgung ya bahwa pada kondisi diabetes dianggap kekurangan gula, meskipun sebenarnya gula sudah cukup, ya. Sehingga kemudian tubuh akan berinovasi membentuk gula sendiri. Apalagi orang yang sama sekali nggak mau makan karbohidrat, udah dia dianggap kekurangan gula, terus dia benar-benar nggak mau makan. Akhirnya apa? Double beban. Sehingga kemudian makanya kondisinya naik, gula darahnya tiba-tiba. Itu yang mungkin mesti dievaluasi pertama. Kemudian boleh lagi satu, Pak Dokter? Ya. Ya, jadi seperti yang saya dengar dari leader-leader kami yang sudah memberi informasi tentang AFC ini sebelumnya, bahwa termin dokter kita itu harus konsumsi produk AFC ini minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Nah, pertanyaan saya, misalnya begini, ketika si pasien sudah mengkonsumsi produk ini di 2 paket, di 2 bulan pertama, kemudian si pasien membaik, apakah produk pemberian AFC itu bisa dihentikan atau perlu dilanjutkan seperti itu? Terima kasih. Baik, ini namanya nutrisi ya, makanan. Jadi pertanyaannya akan sama juga dengan apakah kalau kita sudah membaik terus kita stop makan protein, stop makan nasi, gitu. Sama kira-kira kayak gitu. Karena kalau memang kita membutuhkan itu dan kemudian ada respon yang baik, tentu kita akan pertahankan, ya kan? Karena tadinya kenapa jadi sakit? Ya berarti kekurangan sesuatu dari itu semua, ya nggak? Oke. Itu saran saya. Iya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke. Oke. Silakan Pak Kak Tiksi Hotang atau Bu. Sudah saya allow, tinggal di accept aja. Oke, sambil menunggu ini ada yang tanya Dok, bagus menurut saya nih. Olahraga yang bagus untuk pasien pasca stroke apa ya Dok? Berenang bagus nggak Dok? Atau harus apa? Oke, terima kasih. Halo. Oh ini udah ada. Mungkin silakan. Halo, Selamat sore dokter. Sore. Kemarin saya bulan 5 kemarin saya divonis dokter sakit jantung dan harus dioperasi bypass. Kan tetapi saya masih ragu untuk operasi bypass dok. Jadi saya ngikutin saran teman, ada yang nyaranin untuk mengkonsumsi AFC. Jadi saya sudah konsumsi sampai 8 paket hingga saat ini.
Dan pertanyaan saya, Dok, apakah jantung saya bisa normal kembali setelah mengkonsumsi AFC ini? Karena sampai sekarang belum begitu signifikan perubahannya, Dok. Yang disebut signifikan apa, Pak? Gimana, Pak? Yang disebut signifikan itu apa? Kurang jelas, Dok. Yang Bapak maksudkan perubahan signifikan itu seperti apa? Ya, bisa sembuh nggak, Dok, jantung saya gitu? Nah, sekarang jantungnya kenapa, Pak? Masalahnya ada apa? Kan saya nggak tahu awal dan ceritanya. Penyempitan pembuluh darah, Dok. Oke. Kalau penyempitan pembuluh darah, jawabannya bisa. Karena memang itu fungsinya. Nah, sekarang Bapak bisa tahu dari mana? Banyak pemeriksaan medis. Misalnya dengan angiografi, kateter, atau dengan CT scan. Dari kateterisasi, Dok. Oke. Kateterisasi dilakukan lagi gitu. Iya, Dok. Dan Setelah itu harus minum- operasi bypass katanya. Setelah minum 8 paket. Iya, 8 sebelum setelah saya divonis sakit jantung, saya konsumsi AFC, Dokter, karena kebetulan saya kurang masih ragu untuk operasi gitu, Dok. Oke. Tapi sudah dikateter lagi nggak setelah minum 8 paket? Belum, Dok. Belum. Ya kalau mau dicek kateter lagi, tapi setidaknya mungkin ceknya dengan treadmill. Kalau treadmill kemudian Bapak meningkat treadmillnya, berarti memang sudah ada perbaikan dari jantung. Nah yang kedua, selain masalah pembuluh darah, kan jantungnya mungkin selama ini nggak pernah di-challenge. Jadi kemudian sambil olahraga ringan, kan? Olahraga aerobik dan ringan, kita mencari jantung kita. Tapi hati-hati nih, karena kan Bapak ada masalah jantung. Jadi coba distimulasi terus jantungnya supaya dia bisa memompa secara efektif dan sebagainya. Sehingga pembuluh darah yang tadinya tersumbat, pertama sudah mulai terbuka, kemudian dirangsang untuk bisa memberikan supply dengan efektif. Dengan kita merangsang melakukan olahraga aerobik yang bertahap ya, dari yang ringan ke sedang. Itu saran saya. Oh gitu ya, Dok. Apakah saya harus operasi nih, Dok? Karena saya masih ragu. Pendapat dokter bagaimana, Dok? Jawaban itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan angiografi, Pak. Angiografi dan kemudian juga ditanyakan oleh dokter jantungnya. Gitu. Tapi sekarang dokter jantung misalnya satu bilang harus operasi, Bapak ya ragu-ragu, ya Bapak pergi ke dokter yang lain untuk beli second opinion. Ya, second opinion. Nanti yang lain juga termasuk challenge treadmill itu tadi. Kalau treadmill Bapak bisa sukses, kemungkinan besar sih belum dulu ya, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar, tapi saya nggak bisa langsung. Jangan dipakai statement saya terlalu saklek. Ya, Dok ya. Ya, terima kasih penjelasannya, Dok. Sama-sama. Oke, kita next. Ini yang tanya terakhir ya. Jadi setelah ini udah close, saya mau habisin yang ininya dulu. Oke, silakan Aritonang AFC. Mantap. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Probeltina dari Samosir, Sumatera Utara. Yang saya tanyakan ini, Dok, ibu saya usia 73 tahun, kemarin muntah-muntah sampai bicaranya lari-lari dan sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kami kasih AFC, muntahnya berhenti, tapi tenaganya masih belum pulih gitu. Kami bawa ke rumah sakit dan di kata dokter itu ada pembengkakan di jantung dan infeksi paru. Sesak napasnya, Dok. Terus kami kasih AFC juga sambil setelah napasnya normal, tetap badannya tidak bisa berdaya dan tidak bisa jalan gitu. Jadi kami minta sama dokter untuk CT scan. Ternyata ada penyumbatan di otak kecil. Sudah terapi lampu dan makan obat-obat medis selama 1 bulan. Tetap tidak bisa jalan dan tidak bisa tenang tidurnya.
Dok, apa yang harus kami lakukan selain pemberian UTSU dan SUBA? Apakah obat medisnya yang sudah habis perlu ditambah lagi? Begitu, Dok. Oke, mengenai pengobatan sih Ibu harus tanyakan kepada dokter sarafnya ya. Karena kan bukan saya menangani langsung. Dan kedua, kita mau, ini secara umum ya, kita mau meneruskan terapi atau tidak, tentu lihat dari penyebabnya. Kalau tadi dibilang ada sumbatan, maka sumbatan itu harus berkurang. Misalnya kalau berkurang baru kita anggap sebagai sumbatan, mungkin nggak perlu diteruskan. Nah, kemudian kalau misalnya dibilang tadi nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, itu masalahnya di mana? Apakah masalahnya di otak? Ya, apakah benar yang di otak kecil itu sehingga orang yang nggak seimbang, oleng, nggak bisa jalan? Atau mungkin yang lain misalnya, masalah-masalah mungkin makanan kurang cukup, energinya kurang cukup, ya itu juga perlu dievaluasi supaya nanti artinya kita dengan berbagai macam cara ya untuk membentuk suatu keluaran yang sama-sama itu si ibu bisa kembali berjalan. Tapi sekali lagi ibu nggak bisa langsung mendadak ya, apalagi dalam misalnya beberapa lama nggak berjalan, tentu harus bertahap lagi. Mulai dengan duduk, belajar berdiri, baru mulai jalan. Jadi jangan dipaksa. Dan kalau kita semakin paksa, ayo bisa, pasti bisa, malah makin stres otaknya. Ya. Oh gitu ya. Harus Jadi bertahap. memang sebelumnya ada saraf kejepit juga di ibu saya gitu. Oke, nah setelah kejepit itu juga harus ada ini ya, harus bebas juga gitu. Kalau kejepit terus, berarti nggak mungkin juga malu untuk tidak bisa jalan. Ada rasa nyeri, atau jadi lemas. Jadi apa itu ke depan masih bisa jalan kembali normal gitu, Dok? Iya, saya nggak bisa bilang karena saya nggak periksa. Itu mesti ditanyakan langsung kepada dokter yang memeriksa. Kan kita nggak tahu berapa derajat beratnya. Kalau memang dibilang kejepit, berapa banyak derajat kejepitnya. Sudah berapa lama, itu kan mempengaruhi semua. Begitu Ibu. Jalan itu memang sudah ada kira-kira 2-3 tahun gitu. Tapi ini parahnya sama sekali nggak bisa gitu. Iya. Sebenarnya waktu ada gejala itu yang kita udah mulai fisioterapi, mulai masih ini, produk ini. Begitu Ibu. Kalau kami bikin terapi lampu di rumah, apa itu membantu, Dok? Kalau menurut saya sih kurang ya. Atau cuma panas aja. Lampunya kan cuma panas, dia nggak akan tembus sampai ke tulang-tulang. Itu pendapat saya sih tentang terapi lampu itu. Ini odos orang. Kenapa? Terus sudah satu lagi kan, Dok, ada pasien saya, dia ada tiroidnya, terus ada asam lambungnya. Jadi kepalanya sering nyutan gitu, nggak bisa tidur gitu. Jadi kemarin konsumsi AFC 1 paket, kayaknya tiroidnya mulai mengecil katanya. Tapi sekarang kok makin menonjol lagi katanya. Dan dia tetap tidak bisa tidur, nyutan kepalanya gitu. Itu kira-kira gimana, Dok? Ya, pertama sekali lagi kita sepakat dulu bahwa ini produk adalah makanan sehat. Jadi kalau dia bukan obat, obatnya apa harus diikuti juga. Karena obat punya spesifik tujuan yang target dan tujuan. Tapi kalau makanan, semua organ tubuh mendapatkan manfaatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, misalnya dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, itu kan mungkin karena metabolismenya meningkat. Karena tiroid. Biasanya sih ada obat, itu dikasih PTU gitu, supaya tiroidnya nggak terlalu aktif. Nah itu mesti dilihat juga, kalau nggak rutin diminum, tentu itu akan berpengaruh. Jadi yang ketiga mungkin dia perlu resting juga ya, berpikirnya juga mesti istirahat, jangan terlalu. Kalau orang bilang jangan terlalu mikirin penyakitnya kayak gitu. Ya saya nggak tahu apa yang dipikirkan, tapi mesti ada satu cara untuk membuat kepalanya rest, istirahat. Itu Bu pendapat saya. Terima kasih. Oh, gitu ya, Dok. Ya. Oke, baik, Dok. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama Ibu. Oke, kita next ke pertanyaan di kolom komentar.
Dok, apakah SUBA dan UTSU bisa membantu kenaikan berat badan pada pasien diabetes tipe 2 yang kehilangan berat badan secara drastis? Oke. Secara intinya bisa. Jadi kan dengan subarasi ini yang mengandung SOP sama ovaripeptide ini akan menginduksi IGF-1. IGF-1 ini adalah hormon pertumbuhan. Jadi dengan dia mendorong hormon pertumbuhan, termasuk pertumbuhan otot, maka berat badan akan naik. Masalahnya adalah bahan baku ototnya itu dikasih apa enggak? Artinya kita makan cukup apa enggak? Makan cukup berarti bukan hanya untuk cukup untuk urusan kehidupan sehari-hari, tapi ada kelebihan yang bisa dibangun untuk jadi otot. Satu, mesti ada kecukupan protein, bahkan lebih untuk membangun otot. Yang kedua, ototnya mesti dilatih. Ini analoginya sama dengan orang yang fitness mau bikin ototnya gede-gede, ya kan? Nggak ada dia cuma minum susu protein tapi dia nggak latihan. Dia harus latihan terus supaya ototnya gede-gede. Karena di situ rangsangannya untuk membentuk otot. Ya. Nah kalau ototnya terbentuk, maka berat badan akan naik. Begitu. Oke, next ini ada pertanyaan. Harus tambahin protein ya dok. Tuh. Sumber ototnya kan protein. Dok, pasien ini mungkin pertanyaan penutup ya. Jadi Pak Dokter mau tanya, ada pasien pria usia 62 tahun, ada sakit gula, penyumbatan jantung, pasang 3 ring, sekarang kreatinin 2,67. Dan saya tidak melihat pertanyaannya apa. Oke, cari yang lain sebentar. Apakah kebiasaan minum kopi, baik kopi hitam atau kopi susu bisa ini bagus. Ini nggak tahu benar ya, fakta atau mitos. Tapi katanya ada yang bilang emang katanya kalau minum kopi itu bisa kena ke jantung, dok. Itu ada hubungannya, dok? Benar nggak sih, dok? Ada sih kafein ya di dalam kopi. Kafein itu juga salah satunya mungkin mempengaruhi kerja jantung ya. Tapi apakah kemudian membuat penyumbatan jantung? Sebenarnya bukan kafein ya, tapi karena ada penyumbatan. Kemudian karena kerja jantungnya terpengaruh, kebetulan ada penyumbatan jadi serangan jantung. Yang sering juga tanpa kita sadari, orang yang sering minum kopi sering temennya dengan rokok. Ya, mungkin bukan kopinya, rokoknya. Itu kondisi-kondisi tertentu lain, misalnya jadi jarang makan, kurang teratur makan. Itu semua juga mempengaruhi. Jadi tentu saja selain bukan faktor kopinya saja yang kita mesti perhatikan, tapi keseluruhan orang ini bagaimana lifestyle, cara hidupnya itu mungkin sebenarnya lebih mempengaruhi. Oke. Baiknya konsumsi SUBA atau UTSU, berapa dosisnya? Ini kalau yang untuk tadi udah pasang ring jantung 3, dok, katanya. Ya, tetap ini ya, bertahap. Ya. Lain dengan cerita waktu tadi saya bilang tentang di usus ya. Kebutuhannya sebenarnya kalau di usus, lagi dengan probiotik sih terbatas. Tapi kalau sekarang di jantung, dengan harapan melakukan regenerasi sel, tubuh itu punya kapasitas. Jadi kalau kita memperbanyak sesuatu, katakan kita banyak-banyak konsumsi dengan harapan regenerasi cepat. Enggak juga. Karena ada kapasitas. Kapasitas juga terkait dengan produksi, dengan makanan juga. Kalau makanannya kurang, ya pasti nggak terbentuk seperti itu. Jadi seberapa baiknya? Baiknya bertahap saja. 1-2 saset sehari, gitu, sampai 3-4 saset misalnya. Bertahap kenaikannya sebulan-sebulan misalnya. Kalau kita rasa baik, ada perubahan. Ya. Perubahan itu bukan berarti tidak berdebar-debar atau tidak nyeri jantung. Mungkin yang lain, yaitu lebih tenang, lebih kalem, bisa tidur, ya, atau kemudian ya itu salah satu fungsi yang bisa kita lihat dari pembuluh darah ya. Maka itu kemudian kalau kita anggap ada perbaikan, kemudian kita juga tidur lebih enak segala macam, boleh kita naikkan dosisnya.
Tapi sampai pada level tertentu sebenarnya dosis ditambah pun tidak akan bertambah, memperbaiki fungsi. Karena sekali lagi tubuh punya kapasitas masing-masing. Oke, kayaknya itu aja sebagai pertanyaan penutup. Sorry buat yang nggak bisa terjawab ya pertanyaannya. Nanti masih ada sesi-sesi berikutnya di minggu depan dan minggu-minggu setelahnya. Bisa teman-teman tanya mungkin kalau yang belum sempat, mohon maaf, belum sempat terjawab karena waktu ya terbatas dan kayaknya udah banyak banget tadi Dr. Trevino sengaja malah kelarinnya sebentar, ya kan? Jadi kita bisa konsultasinya lebih lama lagi, oke? Oke, kalau gitu terima kasih Dr. Trevino untuk waktunya dan sharingnya hari ini, Dok. Sama terima kasih juga untuk kesempatannya. Siap, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah ngeramein acara Zoom, dan ikut partisipasi dalam tanya jawab. Oke, sampai jumpa di hari Senin, karena di hari Senin ini ada training, jadi teman-teman nanti bisa hadir di link Zoom yang sama, ada speakernya juga. Speakernya ini yang berhubungan dengan David Ozora lagi itu. Jadi nanti mungkin beliau bisa sharing dan cerita-cerita ke teman-teman semua ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore, Dok. Yuk, sama sore.